Jadi pesan gue, berhati-hatilah gitu loh. Tidak semudah itu seseorang bisa berubah seperti membalikan telapak tangan. Jadi gue sebagai sesama perempuan, gue sangat-sangat worry dan gue takut. Guys, ada pesan terbuka untuk Nikita Mirzani. Dan ini juga semacam teori konspirasi tentang Laura. Bukan tanpa alasan. Ada beberapa penyebab kenapa orang ini sampai membuat VT dan memberikan pesan khusus kepada Nikita Mirzani. Senyuman penuh arti dari Fadel pada saat ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian respon dari kedua kakaknya, yang mana mereka sempat tersenyum walaupun Fadel sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian yang ketiga, si Loli yang tiba-tiba berubah. Yang sebelumnya ini sangat benci kepada ibunya, tapi tiba-tiba berubah menjadi baik. Hal itulah yang menjadi pertimbangan. Teori apa itu? Mari kita lihat bersama. Nanti kalian bisa memberikan komentar apa pendapat kalian tentang teori ini. Ini gue berharap semoga VT gue nyampe ke Kaniki dan semua ibu-ibu yang sekarang sedang struggling dengan anak perempuan yang kelakuannya di luar orbit. Yakin? Ingat apa yang terjadi dengan Heather Mac. Heather Mac itu adalah seorang anak perempuan berusia 19 tahun di bulan Agustus 2014. Dia bisa-bisanya menghabisi ibunya. Bukan dia yang menghabisi, pacarnya yang menghabisi. Dibantu. Kalau bisa gue tarik undur ke belakang, dari tahun 2004 sampai tahun 2013, ibu dari Heather ini harus struggling ngurus anak ini. Dia sudah pernah beberapa kali nyolong duit ibunya beberapa kali. Selain itu ibunya lagi sakit sama dia ditonjok, kakinya lagi patah ditendang lagi sama ibunya. Tapi ibunya memaafkan. Di bulan Agustus 2014 ibunya membeli tiket first class dari Mama Rica ke Bali, nginep di hotel yang namanya St. Regis, first class semuanya. Gitu ya. Tinggal supaya mereka berdua itu hubungannya baik antara ibu dan anak. Harapannya seperti itu. Tahu apa yang terjadi dengan Heather? Dia nyolong kartu kredit ibunya pada saat itu dan dia beli tiket first class buat pacarnya yang ibunya selama ini nggak approve, yang bikin Heather itu hamil sampai 2 kali. Untuk berangkat ke Bali untuk ngebunuh ibunya. Kemudian ibunya dimasukin ke dalam koper. Dan si Heather ini bilangnya katanya ada maling ya, ada rampok datang ke hotel itu. Tapi akhirnya semuanya terbuka setelah ditemukan email antara Heather dengan si pacar sialannya ini. Singkat cerita, si Tommy ini ngelesnya bilangnya katanya dia datang ke Indonesia dibayarin sama Heather. Dia nggak tahu apa-apa dan tujuan dia datang ke Indonesia untuk ngasih tahu ke ibunya Heather kalau Heather itu dalam kondisi sedang mengandung. Dan betul memang sedang mengandung. Di saat Heather ini tertangkap, dia hamil, melahirkan di penjara, ngurus anaknya di penjara. Selama berapa lama? 10 tahun. Gue nggak tahu ya apakah anak itu tetap di sana atau enggak, karena terakhir info yang gue tahu itu adalah keluarga dari ibunya itu berusaha untuk mengambil anak itu, tapi ternyata tidak bisa. Lu tahu apa yang terjadi? 10 tahun dia menjalani hukuman, itu nggak full 10 tahun. Mendapatkan remisi 34 bulan. Ditambah lagi dari Pak Jokowi tahun 2021 dapat remisi lagi 6 bulan. Akhirnya dia dideportasi bersama dengan anaknya pulang ke Mama Rica. Dia itu pengen tinggal di Indonesia Karena nggak mau pulang ke Mama Rica. Karena dia tahu begitu sampai Mama Rica, dia disidang lagi. waduh, Dan akhirnya dia dihukum 26 tahun penjara. buset. Gue kasih tahu sama kalian ya, Dengar. nggak mungkin ibunya itu tiba-tiba beli tiket pesawat first class, terus nginep di hotel yang first class juga di St. Regis di Bali, supaya bisa hubungan antara ibu dan anak ini menjadi baik. Kalau si Heather ini nggak pura-pura baik. Pura-pura baik. Heather ini pura-pura baik guys ke ibunya, makanya ibunya berpikir ya, karena seorang ibu sayangnya itu buta, cintanya itu buta, mikir kalau oh iya mungkin anak ini udah berubah. Waduh, semoga tidak terjadi ya. Mungkin dia sudah jauh lebih baik. Kepada Nikita maksudnya. Okay?
Ternyata yang terjadi adalah dia bela-belain nyolong kartu kredit ibunya dan beliin tiket first class untuk pacarnya itu ke Indonesia untuk menghabisi ibunya. Wow. Nyangka nggak ibunya? Nggak nyangka, guys. Pastilah nggak nyangka. Dia ngaku ke ibunya hubungan dia sama si cowok itu udah nggak ada. Tuh kan. Ibunya juga nggak tahu posisinya dia lagi hamil. Lagi. Dia hamil 2 kali sama cowok itu yang ketiga, yang terakhir itu yang ketiga, dan akhirnya dia melahirkan di penjara. Keluarga ibunya pengen supaya anak itu diambil sama keluarganya, tapi akhirnya kayaknya dipegang sama dia, karena gimana pun juga dia ibunya, sampai akhirnya mereka berdua deportasi ke Mama Rica kembali, gitu kan. Kasih ibu itu nggak ada habisnya, cuy. Betul. Ya. Tapi yang gue lihat saat ini adalah Abu Nana, ya, cengenges gitu, ngerasa kalau nggak salah, dan saudaranya pun yang 2 orang itu, ya kan, cengenges juga, Kan? nggak ngerasa salah. Jadi kata gue mah harus hati-hati ini, Harus hati-hati. jangan sampai terjadi dengan apa yang terjadi dengan Heather. Ya, anak itu pinter soalnya, yang namanya Heather itu pinter. Di saat kejadian tersebut, di saat Heather itu menghabisi ibunya, dalam tanda kutip yang menghabisi bukan dia tapi pacarnya itu, tapi dia yang memang berkonspirasi bersama pacarnya, usia Heather itu baru 19 tahun si Ini Heather. Heather dan pacarnya, ya, yang mana dia punya bayi, dua-duanya di penjara. Udah lihat. Ya, gue sebagai perempuan, gue concern sama Kaniki. Gue tahu dia sayang banget sama anaknya. Ya, betul. Gue juga perempuan, gue juga punya anak gue juga usianya yang satu 20, yang satu 17. Kita sebagai seorang ibu yang melahirkan, kita tidak akan pernah berpikir seburuk itu. Betul. Tapi di dunia ini ada kejadian yang memang seburuk itu. Di luar nalar Itu kadang. yang terjadi. Benar. Ya. Dan yang di kanan ini adalah ibunya Heather gitu. Tapi ibunya kok beda ya sama Heather. Heather itu anak campuran gitu. Bapaknya itu penyanyi jazz. Gitu kan. Nah, ini ibunya. Ayahnya tuh sudah meninggal. Oke. Jadi dia hanya tinggal hidup sama ibunya gitu. Tapi apakah dia merasa bersalah? Tidak, cuy. Ya, lu lihat ini. Dia masih segitunya sama pacarnya itu. Waduh. Segitunya sama pacarnya itu. Paham ya? Jadi pesan gua adalah berhati-hatilah gitu loh. Tidak semudah itu seseorang bisa berubah seperti membalikan telapak tangan. Baru sekitar hampir 2 bulan yang lalu, Laura itu minta tolong sama si Kodok Zuma, ya. Minta tolong sama Kodok Zuma, nangis-nangis. Yang terjadi adalah sekarang bisa-bisanya dia berbalik. Gitu. Jadi gue sebagai sesama perempuan, gue sangat-sangat worry dan gue takut terjadi apa yang terjadi dengan Heather Max ini gitu. Salah nggak gue? Guys, menurut kalian gimana? Ada seorang netizen yang juga seorang ibu dan kalau tidak salah mempunyai 2 orang anak. Ini semacam pesan khusus untuk Nikita Mirzani. Jadi sesama seorang ibu yang saling mengingatkan. Bukan berarti mbaknya ini mau nakut-nakutin Nikita Mirzani, tidak. Tapi hanya sekedar memberikan pesan. Lagian ini kan pesan terbuka. Nikita Mirzani boleh mendengarkan dan juga boleh untuk mengabaikan. Terserah dari Nikita Mirzani. Tapi ada banyak sekali netizen yang juga percaya dengan apa yang dikatakan oleh ibu ini. Kalian sudah mendengarkan kisah dari Heather Max. Seperti yang saya katakan tadi, si Fadel yang senyum-senyum walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian respon dari kedua kakaknya yang masih senyum-senyum walaupun adiknya ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan kemudian si Laura yang sebelumnya kan sangat membenci ibunya. Saya juga tidak mau berprasangka buruk ya, tapi alangkah baiknya kalau memang seharusnya Nikita Mirzani ini selalu waspada. Tapi saya percaya sih Nikita Mirzani bukan orang yang ceroboh. Semua pasti sudah dipikirkan secara matang-matang. Yang pasti dari pihak Nikita Mirzani ada yang namanya kewaspadaan. Walaupun itu adalah anaknya sendiri, darah dagingnya sendiri, anak kandungnya sendiri,
pastilah ada semacam rasa khawatir, waspada, memikirkan kira-kira apa ya yang bakal terjadi nantinya. Maksudnya untuk kedepannya itu Nikita Mirzani sudah berpikir resiko-resiko apa yang akan terjadi ke depannya. Dan kita sih berharap ya, semoga Laura ini benar-benar berubah menjadi anak yang baik. Karena kemarin juga ada banyak sekali netizen yang mengomentari soal pelukan antara Loli dan juga Nikita Mirzani. Pelukannya itu nggak lepas, kok nggak ada tangisan, kok ekspresinya biasa saja. Namanya netizen pasti ada overthinkingnya gitu ya, ada pikiran negatifnya. Tapi biarlah ini menjadi salah satu poin yang harus diingat oleh seorang Nikita Mirzani. Kita lihat ada beberapa komentar dan mereka juga setuju gitu ya, dan merasa curiga dengan apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Nah, ini yang aku maksud pas Laura tiba-tiba damai. Takutnya kayak kasus Heather Mac. Semoga tidak terjadi seperti itu. Mana si Fadel pas preskon polisi ketawa-ketawa lagi di belakang. Kayak ada sesuatu gitu. Mudah-mudahan sih Laura nggak gitu. Soalnya si Heather itu kan anak adopsi. Betul sekali. Kalau si Heather ini kan anak adopsi atau anak angkat. Kalau Laura kan anak kandung. Tahukah kalian, di dunia ini kejadian yang menurut kita paling nggak akan mungkin terjadi, malah terjadi. Maksudnya kejadian-kejadian di luar nalar, di luar dengan apa yang kita pikirkan, di luar dari apa yang kita perkirakan, itu bisa terjadi, guys. Ini yang aku pikirkan juga. Barusan LM lari dari safe house. Lah sekarang kok tiba-tiba berbalik 360 derajat, seakan-akan gak ada apa-apa. Nah, akhirnya ada yang speak up. Kekhawatiranku juga nih, amit-amit semoga dijauhkan dari hal seperti itu. Kasihan Nikita Mirzani. Kasihan banget Nikita Mirzani. Jangan sampai hal itu bisa terjadi. Apalagi kata si ibu ini, Heather itu usianya 19 tahun, tapi anak ini pintar. Dan saya bertanya kepada kalian, menurut kalian Laura ini sosok anak yang pintar atau enggak? Agak-agak gimana emang sih? Kok tiba-tiba akur? Takutnya ngeperang doang. Tapi semoga semuanya benar-benar membaik buat NM dan LM. Saya rasa Niki, keluarganya, pengacaranya itu sudah memikirkan betul ke depan seperti apa. Entah itu yang terburuk ataupun sebaliknya. Kembali lagi, anak itu tidak seburuk yang kita pikirkan. Anak itu tidak seburuk dengan apa yang kita pikirkan. Betul sekali. Hal itu mengajarkan kita untuk belajar berpositif ya, positive thinking terhadap segala sesuatu. Tapi tidak ada salahnya untuk waspada. Dunia ini kalian tahulah seperti apa. Iya, soalnya si cowok sama keluarganya santai-santai aja, bahkan pada ketawa-ketiwi. Takutnya amit-amit sekongkol di belakang. Nah, hal itulah yang ditakutkan oleh beberapa netizen. Sekongkol. Tapi semoga itu tidak terjadi. Dan semoga si Laura ini benar-benar melihat perjuangan dari seorang Nikita Mirzani. Jangan lihat sisi buruknya Nikita Mirzani, tapi lihat sisi baiknya. Dan yang paling penting, Nikita Mirzani itulah yang mengandung Laura selama 9 bulan sebagai seorang ibu yang berjuang untuk melahirkan, membesarkan Laura dari hasil keringatnya seorang Nikita Mirzani. Semoga saja perjuangan dari seorang ibu untuk anaknya itu selalu diingat oleh Laura. Dan Laura benar-benar menjadi anak yang bertobat, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang nurut dengar-dengaran apa kata orang tuanya. Hampir semua netizen kepikiran seperti ini. Semoga Kak Niki selalu dijaga. Banyak netizen yang berpikir yang sama. Mereka teringat dengan kasus Heather Mac. Dan peristiwa itu sudah dijelaskan ya sejelas-jelasnya oleh ibu ini.